Terima kasih Made. Boleh nggak bertanya lagi satu ini? Oh ya, silakan ya. Sudah hampir 60 menit saya minta waktu. Jadi saya pernah juga membaca Ibu Made tahun 2004 malah ke Bali lagi membuat peselaman. Gimana, kenapa tertarik ini? Karena kan memang 2003 sudah ngeteklingi di Pura Gunung Salak. Itu diambil purnama ketiga setahun sekali aja. Kalau biasanya kalau di Bali kan setahun 2 kali nih. Odalan Ageng dan Odalan Alit. Kalau di situ ambil 1 Ageng yang di Pura Gunung Salak. Kan janji saya begitu ngeteklingi Pura Gunung Salak, tiang akan memamit ngayah ring Pura Gunung Salak. Ternyata sudah bisa ngeteklingi di situ. Kemudian tiang mau pamit. Jadi banyak di Bali, anak-anak saya sekolahkan di Bali, sekolah di internasional di Bali. Nah, apa ya saya bikin di Bali ya? Saya bidangnya bidang usaha. Nah, kemudian saya mulai kegiatan sosial dulu. Terus di mana ada desa-desa yang memang memerlukan bantuan. Saya bilang itu di Karangasem, di pelosok-pelosok. Ayo kita bagi sembako, kemudian tahun ajaran baru, bagi sekolah. Nah, kemudian dan lain sebagainya gitu. Terus saya lihat ini saya mau banyaknya Puncak-Sari, banyak administrasi karena saya kan domisili kan di Bandung, tidak formal lah administrasi saya di Banjar Puncak-Sari, saya ikut support juga dan beliau juga ya udah kalau pindah gimana, udah di situ usaha saya banyak, gawe juga banyak, tak bilang itu sama aja, tak bilang itu kan. Nah kemudian di Banjar Puncak-Sari saya lihat di pelosok-pelosok di situ ada rumah-rumah kumuh itu mungkin ada 100 kakak, anak-anak orang tuanya dua-duanya kerja, saya nggak tahu kerja apa. Ini anak-anaknya seperti ini gimana ya, keluyuran tuh di jalan-jalan. Untung zaman itu aman ya, tidak ada penculikan segala macam kan. Udahlah yuk gabung. Saya ajak ke rumah. Nah kemudian di Setiaki ini kan kosong, ayo diajak ke rumah, saya di situ bina dia. Diajarin meja jahitan, terus diajarin yoga, karena diajarin caranya masak dan lain sebagainya. Jadi itu anak-anak itu ratusan. Saya hanya menyiapkan gas, kompor, dan menyiapkan beras. Terserah nanti kalau kalian lapar silahkan masak. Nah kemudian kalau ada yang mau nyumbang sayur segala macam masak di sini. Nah di situ mereka itu merasa hidupnya itu mulai, saya ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang berguna untuk kedepannya, seperti itu. Akhirnya dari kumpulan itu saya ajarin yoga segala macam, banyak ada guru-guru yang mengajar dengan gratis dan lain sebagainya. Nah karena saya pergi kemana-mana kan sering, di sini saya lihat anak-anak semakin hari berkembang. Kemudian saya pikir apa ya, selain mereka itu melakukan suatu kegiatan di sini, gimana caranya mereka dapat uang? Nah, ada di antara mereka yang dari Karangasem. Di Karangasem banyak sekali yang memerlukan ini. Yaudah, antar saya ke Karangasem. Karangasem itu tahun 2000 berapa ya? 2010 gitu ya, 2009 2010 saya di situ ajarin orang bikin kue. Di situ kira-kira 50 orang, saya kirim itu segala macam, di situ bikin, di sini pengepakan. Jadi anak-anak selibur sekolah, yang sekolah 1-2 jam kalian tuh kerja di sini ngepak barang. 1 jam saya kasih uang. 1 jam kasih uang. Jadi bagaimana dia itu bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti nari, belajar masak dan lain sebagainya. Yang kedua dia bisa bekerja bagaimana caranya mencari uang. Itu kan bekerja sambil hiburan 1-2 jam praktek gitu kan. Saya kasih aja sekedar uang. Bagaimana dia harus sekolah, bagaimana dia belajar, dan yang terpenting banyak yang berprestasi. Ada yang sampai juara ikut olimpiade, ada yang dan lain sebagainya. Nah itu kegiatan-kegiatan UMKM, bagaimana saya bisa mempekerjakan orang-orang di desa, membuat kue dan lain sebagainya. Kemudian kami jual, saya juga ada beberapa toko di Kute, saya jualin, hasilnya sampai sekarang. Shanti, Shanti, Shanti.